Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri Pak Danang. Perkenalkan, nama saya Fahrani Dewiarti. Saya dari kelas 10-9. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tata nama senyawa. Kita ingin mempelajari tentang tata nama senyawa. Penamaan tata nama senyawa ini diatur oleh IUPAC, International Ion for Pure and Applied Symmetry. Di video ini kita mempelajari tata nama senyawa. Yang pertama itu ada tata nama senyawa ionic biner dan polyatom. Yang kedua ada tata nama senyawa konvanel. Yang ketiga ada tata nama senyawa asam. Yang keempat ada tata nama senyawa basa. Yang kelima ada tata nama senyawa hidrat. Kedua itu ada tata nama ionik, biner, dan polyatom. Senyawa ionik merupakan senyawa yang berikatan secara ionik tersusun dari atom logam dan anion logam yang dimulai oleh unsur depan atau kation dan diikuti oleh unsur belakang yaitu anion dan diakhiri oleh ida. Berikut contohnya yaitu ada NaBr tersusun dari kation logam Na+ atau anion non-logam Br- yang dinamakan natrium bromida. Berikutnya itu untuk penamaan ionik polyatom, nama kation diikuti oleh anion. Contohnya K3PO4 tersusun dari kalium K+ atau iofosfat PO43- yang dinamakan kalium fosfat. Selanjutnya itu ada FeCl2 atau FeCl3. Karena ion Fe memiliki muatan yang berbeda, maka penamaan ditambahkan oleh muatan kation 2 klorida, besi 2 klorida atau 3 besi klorida. Ini berlaku jika ionnya positif, memiliki lebih dari satu muatan. Namun kalau muatan hanya satu jenis, tidak perlu menulis jumlah muatan. Berikut merupakan tabel nama kation dan anion. Yaitu ada tata nama senyawa kovalen. Senyawa kovalen berikatan secara kovalen, tersusun dari unsur non-logam dan non-logam. Urutan penulisannya berdasarkan prioritas unsur elektron positif berada di depan, lalu diikuti oleh unsur yang lebih elektron negatif. Urutannya mulai dari boron, silikon dengan sampai kloren, oksida, dan fluoren. Jumlah atom diikuti oleh nama, kemudian untuk jumlah atom yang kedua diikuti oleh nama, dan diakhiri oleh ida. Penyebutan atom pakai angka Romawi yaitu ada mono, di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Ini contoh tata nama senyawa kovalen yaitu ada CO, CO2, dan N2O5. Yang pertama itu ada CO yaitu adalah karbon monooksida, yang kedua itu ada CO2 yaitu karbon dioksida, yang ketiga itu ada N2O5 yaitu dinitrogen pentaoksida. Tulisan mono hanya di unsur kedua. Unsur pertama tidak perlu dituliskan dengan mono. Contohnya itu bukan mono karbon dioksida, tapi hanya karbon monooksida. Selanjutnya itu ada tata nama senyawa asam. Senyawa asam tersusun dari ion hidrogen dan anion. Penamaan dimulai dari asam dan diikuti oleh anion. Contohnya itu ada H2SO4 tersusun dari H+ dan SO4- atau min yang disebut dengan asam. Ionnya itu disebut dengan sulfat, jadi asam sulfat. Dan yang kedua itu ada HNO3 tersusun dari H+ dan NO3- yang disebut dengan asam nitrat. Selanjutnya itu ada tata nama senyawa basa. Senyawa basa tersusun dari kation dan ion hidroksida. Penamaan dimulai dari nama kation dan diikuti oleh ion hidroksida. Contohnya itu ada NaOH tersusun dari Na+ dan OH- yang disebut dengan natrium hidroksida. Nah, yang kedua itu ada Mg atau OH2
tersusun dari Mg plus atau OH minus yang disebut dengan magnesium hidroksida. Pada tata nama senyawa hidrat, senyawa hidrat merupakan senyawa yang berwujud kristal yang ada di dalamnya meningkatkan sejumlah molekul air. Contohnya itu ada MgSO4 dan 7H2O yang artinya ada molekul air yang terikat di dalam MgSO4. Penamaan dimulai dari nama senyawa yang di depannya diikuti dengan molekul air yang terikat dari MgSO4, magnesium, sulfat, heptahidrat. Hepta berasal dari sejumlah molekul air yang terikat dari, misalnya ada 5, maka pentahidrat. Hidrat artinya mengandung molekul air. Begitu saja penjelasan dari saya tentang tata nama senyawa. Maaf jika kurang jelas. Saya akan berikan 2 contoh soal tentang tata nama senyawa. Ini contoh soal. Contoh soal 1. Rumus kimia dari dinitrogen trioksida adalah A. N2O 0 O benar. B. NO3. C-nya itu NO. D-nya itu NO2. E-nya itu N2O3. Nah, ini kan dicarinya rumus kimia dari dinitrogen trioksida. Kita lihat dulu nih dari dinitrogen trioksidanya itu apa. Nih, satu persatu. Di itu kan 2. Nitrogen itu N. 3. Oksida berarti apa? 0. O. Sorry. Nah, berarti ini termasuk senyawa kovalen kan, karena ada awalnya sehingga N itu jumlahnya 2 dan 0 itu O itu jumlahnya 3. Berarti kan N2O3. Berarti jawabannya itu E. Contoh kedua itu ada rumus kimia yang berbentuk dari ion Al3 dan ion SO4 min 2 min ya. 2 min adalah seperti biasa ada ABC-nya. A, B, C, D, E. A-nya itu adalah ALS4 AL2 SO43 AL2 SO42 AL SO43 AL3 SO42. Kebetulan muatannya gak sama, kationnya ini 3. Mana sih kation ini 3 plus dan sementara anionnya 2 min. Jadi tidak sama. Kalau tidak sama caranya gimana ya? Nah, caranya itu gini. Al3 dan SO42 plus muatan belum sama, maka kita samain dulu dengan cara mengalihkan dengan satu angka. Jadi gini, 3 kali 2 jadi kan 6, terus jadi 6 plus, terus yang ini
kali 2, jadi kan 6 min. Nah, jadi netonya kan sudah 0. Nah, berarti ini sudah sama muatan, sehingga rumusnya adalah itu kan AL kali 2, terus SO-nya itu kali 3. Ini 3 ya, kali 3. Nah, maka rumusnya adalah itu kan AL 2 SO 4 kali 3 kali 3. Jadi kan ini gini, tinggal tambahin kurung doang. Nah, udah kayak gini. Kemudian kalau ditanya AL2SO 4 3 dikali, itu namanya apa? Karena ini merupakan senyawa ion, maka kita tidak perlu pakai awalan untuk memberikan nama. Jadi namanya aluminium sulfat, jadi tidak perlu pakai awalan. Nah, jawabannya itu adalah B guys nih. Ini contoh soalnya ya. Jadi itu adalah penjelasan tentang tata nama senyawa dan contoh soal tata nama senyawa. Maaf jika kalau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.